Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala atas kepercayaan yang diberikan untuk saya melayani firman Tuhan pada kebaktian yang kedua. Tuhan berkati. Dan pagi ini saya ingin melanjutkan kitab Nabi Amos. Pada kebaktian yang pertama tadi jam 6:30 saya juga sudah melanjutkan kitab Nabi Amos. Nah, ada bagian yang belum sempat saya sampaikan. Nah, bagian inilah yang saya ingin kita memperhatikan bersama-sama. Kitab Amos pasal 9. Kitab Nabi Amos pasal 9 ayat 12 sampai 14. Kitab Nabi Amos pasal 9 ayat 12 sampai 14. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Ayat 14, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Puji Tuhan. Pada kebaktian yang pertama tadi saya sudah menjelaskan tentang ayat 14. Nah, pada kebaktian yang kedua ini saya akan mengajak saudara untuk menyelami ayat 12 dan 13. Nah, dalam ayat-ayat ini berbicara tentang janji Allah, di mana Allah berjanji akan memulihkan kembali bangsa Israel. Itu janji Allah. Bangsa Israel sudah hilang ribuan tahun yang lalu, tetapi Allah berjanji akan memulihkan kembali mereka semua. Nah, saudara-saudara, hal ini menunjukkan bahwa ada perhatian yang begitu besar terhadap bangsa Israel. Nah, sehingga ini menimbulkan pertanyaan, mengapa bangsa Israel mendapatkan perhatian yang begitu besar dari Allah? Bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Nah, itulah pertanyaan yang muncul. Apakah Allah pilih kasih? Saya rasa tidak. Nah, kalau begitu mengapa di zaman perjanjian lama bangsa Israel dikhususkan oleh Allah dan diistimewakan, mendapatkan perhatian yang khusus yang tidak diterima oleh bangsa-bangsa lain? Nah, kenapa demikian? Alkitab menjelaskan begini, saudara-saudara. Dari Adam dan Hawa datanglah dua keturunan besar, yaitu Kain dan Habel. Tapi sayang, Habel dibunuh, kemudian Allah berikan penggantinya Set. Jadi dari Adam dan Hawa berjalanlah dua keturunan besar, Kain dan Set. Kain beranak cucu, Set juga beranak cucu. Tetapi ada perbedaan di antara dua keturunan ini. Keturunan Kain, keturunan yang tidak beribadah kepada Tuhan, sedangkan keturunan Set, keturunan yang beribadah kepada Tuhan. Disitulah letak perbedaannya. Waktu berjalan. Lalu kemudian pada zaman Nuh, seperti yang kita ketahui, Tuhan mendatangkan air bah. Binasalah manusia keturunan Kain sampai tidak tersisa. Juga sebagian keturunan Set. Yang selamat hanya 8 orang, Nuh sekeluarga. Dan kalau kita lihat di dalam garis keturunan, ternyata Nuh berasal dari keturunan Set. Nah, berarti bencana air bah yang Tuhan datangkan pada waktu itu
menghapus habis keturunan Kain. Tidak tersisa. Yang tersisa hanya keturunan Set, Nuh sekeluarga. Jadi keturunan Kain sudah habis, tidak tersisa. Tuhan sapu dengan air bah. Yang tersisa hanya keturunan dari Set, yaitu Nuh sekeluarga. Nah, saudara-saudara, setelah masa air bah selesai, maka keturunan manusia itu berjalan dari 3 keluarga, yaitu dari anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Sem beranak cucu, Ham beranak cucu, Yafet juga beranak cucu. Jadi setelah masa air bah selesai, keturunan manusia berjalan dari 3 keluarga, keluarga Sem, keluarga Ham, dan keluarga Yafet. Nah, saudara-saudara, keturunan Sem itu bergerak ke arah timur atau ke Asia. Keturunan Ham itu bergerak ke arah selatan atau Afrika. Sedangkan keturunan Yafet itu bergerak ke utara dan ke barat. Waktu berjalan, sampailah pada zaman Abraham. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, Alkitab mengatakan bahwa keturunan Sem, Ham, dan Yafet sampai pada zaman Abraham tidak ada satupun yang menyembah Tuhan. Enggak ada, termasuk Abraham. Abraham kemungkinan besar dia menyembah dewa-dewa yang disembah oleh bangsanya, dewa Bel dan dewa Marduk. Jadi tidak ada satupun orang yang menyembah Tuhan sampai pada zaman Abraham. Lalu kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berkata, Abraham, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dalam hal itu, Abraham bebas menentukan pilihan. Dia boleh menerima apa yang Allah katakan, dia juga boleh menolak apa yang Allah katakan. Dia boleh menolak. Kalau Abraham menolak, maka Allah akan cari orang lain. Jangan lupa, saudara-saudara, Allah menghormati kehendak bebas manusia. Allah menghormati. Itulah sebabnya di dalam menyelamatkan manusia ada 2 hal yang perlu kita camkan baik-baik. Pertama, Allah menginginkan semua orang diselamatkan. Itu keinginan Allah. Tapi di sisi yang lain, Allah menghormati kehendak bebas manusia. 2 hal ini perlu kita camkan. Keinginan Allah menyelamatkan semua orang, tapi Allah tetap menghormati kehendak bebas manusia. Manusia boleh menentukan pilihan, termasuk Abraham. Nah, rupanya Abraham memilih untuk menuruti apa yang Allah katakan. Dia tinggalkan negerinya, dia tinggalkan sanak saudaranya, dia tinggalkan bisnisnya. Wah, di negerinya Abraham seorang yang kaya raya, pengusaha yang sangat sukses. Jadi waktu dia keluar dari negerinya, dia bawa emasnya, dia bawa peraknya. Ya, bisnisnya dia tinggalkan, rumahnya dia tinggalkan, tetapi emasnya, peraknya dia bawa untuk di perjalanan. Nah, setelah sampai di tanah perjanjian yang Allah maksudkan, ada penduduk asli di situ. Nah, perlu saudara camkan baik-baik, Abraham tidak merampas tanah dari penduduk asli. Abraham beli dengan emasnya, dengan peraknya. Bayangkan, untuk menguburkan istrinya saja, dia beli sebuah daerah, sebuah area sebagai tempat pemakaman bagi istrinya. Untuk tempat kuburan saja Abraham beli, apalagi untuk tempat tinggalnya. Abraham tidak merampas. Itulah sebabnya pada zaman Abraham tidak ada konflik antara Abraham dengan penduduk asli soal tanah, nggak ada. Abraham meninggal, yang warisi ya Ishak.
Ishak meninggal, yang warisi tanah itu Yakub. Yakub meninggal, yang warisi tanah itu ya keturunannya, bangsa Israel. Jadi sebenarnya bangsa Israel mewarisi tanah yang sudah dibeli oleh Abraham. Tapi mengapa ada konflik? Ya, ada sejarah yang terputus. Sudah, katakanlah begitu. Nah, karena Abraham mau menerima yang Allah katakan, dia tinggalkan negerinya, dia tinggalkan sanak saudaranya, dia tinggalkan bisnisnya, dia tinggalkan berhala-berhalanya, dia mulai menyembah Tuhan. Nah, Allah berikan kepadanya 6 janji. Salah satunya, coba kita lihat ya, salah satu janji Allah kepada Abraham, Kejadian pasal 12. Karena Abraham mau menuruti yang Allah katakan, maka dia berhak terhadap 6 janji Allah. Kejadian pasal 12 ayat 2 dan ayat 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, 1, dan memberkati engkau, 2, serta membuat namamu masyhur, 3, dan engkau akan menjadi berkat, 4, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, 5, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, 6. 6 janji ini menjadi milik Abraham. Salah satunya yaitu yang ke-6. Yang ke-6 berbunyi, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Salah satu janji Allah, Allah mengatakan olehmu bangsa-bangsa akan diberkati. Artinya melalui keturunan Abraham akan datang berkat bagi segala bangsa. Itu maksudnya. Jadi janji yang ke-6 artinya melalui keturunan Abraham akan datang berkat bagi segala bangsa. Dan Rasul Petrus di hadapan orang-orang Yahudi, dia mengatakan Yesuslah berkat yang dimaksud. Itu kata Petrus. Jadi melalui keturunan Abraham Yesus akan datang. Yesuslah berkat bagi segala bangsa. Nah, di sini kita melihat Allah berjanji bahwa Allah akan pakai keturunan Abraham sebagai jalur kedatangan Yesus, sebagai saluran untuk kedatangan juru selamat. Itu janji Allah. Jadi dia akan pakai keturunan Abraham sebagai saluran untuk kedatangan juru selamat. Nah, karena Allah sudah berjanji kepada Abraham, dia akan pakai keturunannya sebagai saluran untuk kedatangan juru selamat. Itulah sebabnya bangsa Israel, dari Abraham datang Ishak, dari Ishak datang Yakub, dari Yakub datanglah 12 suku bangsa Israel. Nah, itulah sebabnya bangsa Israel Allah khususkan. Jadi bukan karena Allah pilih kasih, karena Allah sudah berjanji kepada Abraham. Dia harus menggenapi janjinya. Terlepas keras kepalanya bangsa Israel, terlepas tegar tengkuknya bangsa Israel, Allah sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan dipakai sebagai saluran untuk kedatangan Yesus. Ya, Allah harus menggenapi janji itu. Itulah sebabnya bangsa Israel dikhususkan, diistimewakan, dan mendapatkan perhatian lebih daripada bangsa-bangsa lain. Jadi bukan karena Allah pilih kasih. Tetapi rupanya pada zaman Nabi Amos, keadaan bangsa Israel sangat menyedihkan. Mereka melanggar hukum Taurat. Akhirnya Allah buang mereka ke seberang Damsyik dan tercerai-berai entah kemana. Yang 2 suku tidak ketinggalan. Tahun 70 Masehi Allah hancurkan kota Yerusalem dengan menggunakan kekuatan kerajaan Romawi, dan mereka tercerai-berai entah kemana. Jadi seluruh bangsa Israel sudah hilang entah kemana. Nah, Allah berjanji, aku akan memulihkan kembali seluruh bangsa Israel. Itu janjinya.
Ternyata janji Allah tidak berhenti di situ. Kita kembali ke kitab Nabi Amos. Janji Allah tidak berhenti di situ. Ayat 12 Allah berkata begini. Ayat 12. Supaya mereka, bangsa Israel, menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Saya ulangi, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Ternyata Allah juga berjanji, bangsa Israel akan menguasai bagian-bagian yang belum mereka kuasai. Daerah-daerah yang belum mereka kuasai, mereka akan kuasai. Nah, kita lihat saja perkembangannya. Ya. Pokoknya daerah-daerah yang belum mereka kuasai, mereka akan kuasai. Lalu bagian B, dan segala bangsa yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Nah, dalam ayat 12b Allah mengatakan segala bangsa yang kusebut milikku. Ternyata bangsa Israel juga akan menguasai segala bangsa. Bukan hanya daerah-daerah yang belum mereka kuasai. Bahkan bagian B berkata, mereka akan menguasai segala bangsa. Memang di sini disebut yang kusebut milikku. Nah, mungkin kita bertanya, apa yang dimaksud dengan bangsa yang kusebut milikku? Efesus pasal 1. Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan, di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Nah, perhatikan bagian B, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Sekali lagi, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Cukup. Nah, rupanya yang dimaksud dengan milik Allah adalah orang-orang yang menerima penebusan dari Yesus. Dengan kata lain, orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Itulah yang disebut dalam kitab Amos, bangsa-bangsa yang menjadi milikku. Maksudnya bangsa-bangsa yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, saudara-saudara, kalau bangsa-bangsa yang menjadi milik Allah saja bisa dikuasai oleh bangsa Israel, apalagi bangsa-bangsa yang bukan milik Allah. Kalau bangsa-bangsa yang menjadi milik Allah saja bisa dikuasai oleh bangsa Israel, ya apalagi bangsa-bangsa yang bukan milik Allah. Jadi kalau bangsa Israel kembali lagi, kalau bangsa Israel dipulihkan kembali, maka akan terjadi mereka akan menguasai segala bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Mereka akan mencengkeram segala bangsa. Ngeri ya. Nah, muncul pertanyaan, apa mungkin bangsa sekecil itu bisa mencengkeram seluruh bangsa, bisa menguasai seluruh dunia? Apa mungkin? Yesus pernah mengatakan,
Apa artinya seseorang memiliki seluruh dunia tapi jiwanya binasa? Secara tidak langsung atau secara tertutup, Yesus sudah menubuatkan bahwa kamu akan menguasai dunia. Tapi Yesus tegaskan, apa artinya kalau jiwamu binasa? Dia kan sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Apa artinya seseorang menguasai seluruh dunia, memiliki seluruh dunia, tapi jiwanya binasa? Dia sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi. Secara tertutup Yesus menubuatkan bahwa kamu akan menguasai dunia. Tapi apa artinya kalau jiwamu binasa? Itu maksudnya. Apa mungkin bangsa sekecil itu bisa menguasai seluruh dunia, bisa menguasai seluruh bangsa, bisa mencengkeram seluruh bangsa? Apa mungkin? Itu pertanyaan besar. Tapi kita lihat beberapa petunjuk. Pertama dalam kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel. Yehezkiel pasal 48 ayat 30 sampai 34. Yehezkiel pasal 48 ayat 30 sampai 34. Inilah pintu-pintu keluar kota itu. Di sisi sebelah utara yang ukurannya adalah 4.500 hasta. Terdapat 3 pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda, dan pintu gerbang Lewi. Di utara ada 3 pintu gerbang Yehuda, pintu gerbang Ruben, Yehuda, dan Lewi. Ayat 32. Di sisi sebelah timur yang ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan. Di sebelah timur ada 3 pintu gerbang Yusuf, Benyamin, juga Dan. 33. Di sisi sebelah selatan yang ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isahar, dan pintu gerbang Zebulon. Sebelah selatan ada 3 pintu gerbang Simeon, Isahar, dan Zebulon. 34. Di sisi sebelah barat yang ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asyir, dan pintu gerbang Naftali. Jadi di sebelah barat ada 3 pintu gerbang juga, pintu gerbang Gad, Asyir, dan Naftali. Apa maksudnya ini? Di utara 3 pintu gerbang, di barat 3 pintu gerbang, di timur 3 pintu gerbang, di selatan 3 pintu gerbang. Saya nggak mengerti Pak Pendeta. Ya, tetapi ada nama-nama di pintu gerbang itu bukan? Nama dari 3 suku ada di utara, nama 3 suku ada di barat, nama dari 3 suku ada di timur, dan nama dari 3 suku ada di selatan. 12 suku Israel ada di utara, ada di timur, ada di barat, ada di selatan. Ini apa artinya? Mengapa 12 suku bangsa Israel mereka ada di utara, barat, timur, selatan? Allah tempatkan mereka di 4 penjuru bumi. Bukankah ini petunjuk bahwa bangsa Israel akan menguasai dunia ini, akan mencengkeram dunia ini? Jadi bukan kebetulan kalau Allah menempatkan mereka di 4 penjuru bumi. Bahkan Allah ulangi lagi dalam buku Wahyu. Wahyu 21. Coba kita lihat Wahyu 21. Bahkan Allah ulangi lagi dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 dan ayat 2, kemudian ayat 12 dan 13. Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi langit dan bumi yang sekarang akan dilenyapkan,
Dan kemudian Allah akan menggantinya dengan langit dan bumi yang baru. Memang di sini memunculkan pertanyaan. Mengapa Allah ingin melenyapkan langit dan bumi ini? Alasannya apa? Apakah Allah menciptakan langit dan bumi ini untuk dilenyapkan? Apakah begitu? Saya percaya tidak. Saya pernah mengatakan kepada saudara bahwa jauh sebelum langit dan bumi ada, pada waktu itu hanya ada Allah saja. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sudah, hanya mereka yang ada. Waktu itu langit dan bumi belum ada karena belum diciptakan. Pada waktu itu malaikat-malaikat belum ada karena belum diciptakan. Pada waktu itu manusia belum ada karena belum diciptakan. Lalu siapa yang ada? Ya hanya Allah yang ada. Alkitab menjelaskan pada waktu itu Allah punya keinginan. Seperti halnya manusia punya keinginan, gitu kan? Ingin ke sana, ingin makan itu, ingin makan itu. Allah punya keinginan. Dan keinginan Allah pada waktu itu adalah Dia ingin mempunyai sebuah kerajaan. Itu keinginannya. Nah, berdasarkan keinginannya itu, maka diciptakanlah langit dan bumi. Berdasarkan keinginannya itu, diciptakanlah malaikat-malaikat. Berdasarkan keinginannya itu, apa keinginannya? Dia ingin mempunyai sebuah kerajaan. Diciptakanlah manusia dan lain sebagainya. Berarti langit dan bumi diciptakan oleh Allah untuk melengkapi kerajaannya. Itu tujuannya. Kalau saudara beli televisi, taruh di ruang tamu atau di kamar, setelah itu apakah ada dalam pikiran saudara, televisi ini tahun depan saya akan hancurkan? Ada pikiran begitu? Enggak ada. Saudara beli kompor, taruh di dapur. Setelah itu, apakah ada dalam pikiran saudara, kompor ini bulan depan saya akan hancurkan? Ada pikiran begitu? Enggak ada. Begitu juga dengan Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, tidak ada dalam pikirannya untuk melenyapkan. Karena Dia menciptakan langit dan bumi ini untuk melengkapi kerajaannya. Lalu mengapa rencana Allah berubah? Dosa. Kalau di bumi tidak ada dosa, Allah tidak akan melenyapkan langit dan bumi ini. Tapi karena di bumi sudah ada dosa dan Dia tidak bisa bersatu dengan dosa, akibatnya Dia tidak bisa menikmati ciptaannya. Langit dan bumi yang Dia ciptakan, Dia tidak bisa menikmati karena sudah ada dosa. Itulah sebabnya rencana Allah berubah. Dia akan lenyapkan dulu, kemudian Dia ganti dengan langit dan bumi yang baru yang tidak ada dosa. Bagi Allah, untuk apa saya biarkan bumi ini selama-lamanya, sementara aku tidak bisa menikmati ciptaanku? Karena ada dosa. Ya untuk apa? Dibiarkan selama-lamanya, sementara Allah tidak bisa menikmati ciptaannya. Itulah sebabnya Dia akan lenyapkan dulu, kemudian Dia ganti dengan langit dan bumi yang baru yang tidak ada dosa. Ayat 2, pasal 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah. Kemudian turunlah sebuah kota, namanya Yerusalem baru atau kota Allah. Jadi rupanya di bumi yang baru hanya ada satu kota. Di bumi ini ada banyak kota. Nah, di bumi yang baru hanya satu kota, namanya kota Yerusalem baru atau kota Allah. Kota macam apa itu? Ayat 2b. Kota macam apa? Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Rupanya kota itu seperti pengantin perempuan. Siapakah yang disebut atau digambarkan atau diumpamakan seperti pengantin perempuan? Bukankah gereja?
Yesus sebagai pengantin pria akan datang kembali dan menjemput pengantin perempuan. Siapa yang menjadi pengantin perempuannya? Bukankah gereja Tuhan? Nah, rupanya gereja Tuhan disebut kota Yerusalem baru, disebut kota Allah. Jadi bumi yang baru hanya diuntukkan bagi gereja Tuhan. Sekarang kita lihat ayat 13. Maaf, ayat 12-13. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Di sekeliling kota Allah ada pintu gerbang 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di 12 pintu gerbang itu ada nama-nama saya nggak ada, tapi nama dari 12 suku Israel. Ayat 13, di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Jadi kota Allah, gereja Tuhan, di sekelilingnya ada 12 pintu gerbang. 3 di utara, 3 di barat, 3 di timur, 3 di selatan. Dan di pintu-pintu gerbang itu tertulis nama-nama dari 12 suku Israel. Nah, saudara-saudara, kita melihat 12 suku Israel ditempatkan di 4 penjuru bumi lagi. Apa yang Allah katakan dalam kitab Yehezkiel, Allah ulangi lagi. Allah tempatkan 12 suku Israel di 4 penjuru bumi. Bukankah ini petunjuk bahwa mereka akan mencengkeram bumi ini? Termasuk gereja Tuhan pun akan dicengkeram. Coba sudah lihat, kota Allah, gereja, di sekelilingnya 3 pintu gerbang, 3 pintu gerbang, 3 pintu gerbang, 3 pintu gerbang. Gereja di tengah-tengahnya dicengkeram oleh Israel. Jadi benar kata Amos, bangsa-bangsa yang menjadi milik Allah pun akan dikuasai oleh mereka. Apalagi bangsa-bangsa yang bukan milik Allah. Nah, kembali kepada pertanyaan yang tadi, apa bisa, apa mungkin bangsa Israel sekecil itu bisa menguasai seluruh bangsa, bisa mencengkeram seluruh bangsa? Apa mungkin? Bagaimana caranya? Nah, itu kan pertanyaan yang menarik. Bagaimana caranya? Saya berikan sebuah contoh dalam Wahyu pasal 13. Mudah-mudahan contoh ini ya bisa menjelaskan tentang pertanyaan itu. Wahyu 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ada binatang berkepala 7 keluar dari dalam laut bertanduk 10. Dan seperti yang kita ketahui, ini adalah gambaran daripada antikris dan kerajaannya. Dan Allah membatasi masa pemerintahannya dalam ayat 5. Dan kepada binatang itu, kepada antikris, diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Masa antikris Allah batasi cukup 3,5 tahun saja. Jadi antikris dan kerajaannya akan berkuasa di bumi 42 bulan saja. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya antikris bisa menguasai dunia? Bagaimana caranya? Emangnya gampang menguasai seluruh dunia? Seorang antikris bisa menguasai seluruh dunia. Bagaimana caranya? Caranya, kita lihat pasal 13.
cara antikris menguasai dunia. Wahyu 13, kita langsung saja ke ayatnya yang ke-15. Dan kepadanya, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, maksudnya nabi-nabi palsu. Kepadanya, kepada nabi-nabi palsu, diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu, patung antikris, dibunuh. Jadi pada zaman antikris, yang tidak mau menyembah patung antikris, sanksinya dibunuh pada zaman antikris. Saya cepat saja, ayat yang ke-16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Lalu pada zaman antikris semua orang diberi tanda. Yang tidak punya tanda tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Tandanya 666. Yang punya tanda itu bisa membeli, bisa menjual. Yang tidak punya tanda tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Nah, saudara-saudara, yang punya tanda antikris bisa membeli, bisa menjual. Berarti antikris menguasai dunia ini dengan apa? Kekuatan ekonomi. Yang punya tanda boleh membeli, boleh menjual. Berarti antikris mempunyai kekuatan ekonomi yang luar biasa. Dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa, dia bisa menguasai dunia. Bahkan dalam pasal 18, antikris menaklukkan pemimpin-pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin dunia bisa ditaklukkan oleh antikris. Pasal 18, Wahyu 18. Sudah lihat, pemimpin-pemimpin dunia pun bisa ditaklukkan. Wahyu 18. Ayatnya yang langsung ke ayat 3. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya antikris. Dan raja-raja di bumi, nah pemimpin-pemimpin di seluruh dunia telah berbuat cabul dengan dia. Nah, pemimpin-pemimpin dunia dapat ditaklukkan oleh antikris. Dengan cara bagaimana? Coba lihat ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7. Wahyu 18 ayat 7. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Kemewahan. Antikris menaklukkan pemimpin-pemimpin dunia dengan memberikan kemewahan, atau sebutlah uang. Dengan uang, antikris menaklukkan seluruh pemimpin dunia. Nah, pertanyaan yang muncul, kalau seorang antikris dengan ekonomi yang kuat bisa menguasai dunia, apakah bangsa Israel tidak bisa menguasai dunia? Seorang antikris bisa menguasai dunia dengan kekuatan ekonomi. Apakah bangsa Israel tidak bisa menguasai dunia? Untuk menguasai dunia, maka mereka harus menguasai ekonomi dunia. Kalau bangsa itu bisa menguasai ekonomi dunia, mempunyai kekuatan ekonomi yang luar biasa, maka mereka dengan mudah akan mencengkeram bumi ini.
Lah, seorang antikris saja bisa menguasai seluruh dunia dengan kekuatan ekonomi. Apakah satu bangsa tidak bisa? Nah, yang menjadi pertanyaan, saudara-saudara, apakah mungkin bangsa Israel dapat menguasai ekonomi dunia? Itu pertanyaannya. Kalau sampai mereka bisa menguasai ekonomi dunia, maka dengan mudah mereka akan taklukkan dunia ini. Bisa apa tidak? Katakanlah sekelompok orang-orang Yahudi, sekelompok elit Yahudi, sebutlah demikian. Apa mungkin mereka bisa menguasai ekonomi dunia? Fakta, yang mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa bukankah orang Yahudi? Yang mendirikan Bank Sentral bukankah orang Yahudi? Yang mendirikan Bank Dunia, IMF, bukankah orang-orang Yahudi? Bill Gates, orang terkaya di dunia, keturunan Yahudi. Dia memberikan 23,2 triliun kepada WHO, Badan Kesehatan Dunia. 23,2 triliun diberikan kepada WHO. Apa mungkin tidak ada maksud tertentu? Fakta berbicara. Saya ada film pendek, tapi nantilah lain kesempatan saudara boleh lihat bagaimana mereka menguasai seluruh dunia, orang-orang Yahudi. Ada film pendek saya punya. Bagaimana ekonomi dunia sudah dikuasai oleh mereka semua. Saya punya film pendeknya. Yang saya katakan tadi, yang mendirikan Bank Dunia, IMF, orang-orang Yahudi. Yang mendirikan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, orang-orang Yahudi. Mau bilang apa? Kalau seorang antikris, seorang dengan kekuatan ekonomi bisa menguasai dunia, bisa mencengkeram pemimpin-pemimpin dunia, apakah satu bangsa atau sekelompok elit tidak bisa? Nah, jadi saudara-saudara, apa yang dinubuatkan oleh Allah dalam kitab Amos, kalau aku memulihkan kembali bangsa Israel, maka mereka akan menguasai bagian-bagian yang belum dikuasai, plus seluruh bangsa akan dikuasai, termasuk gereja Tuhan. Kita pun tidak bisa lari dari penguasaan mereka. Nah, kalau begitu, apakah kita harus ngeri, takut? Tunggu dulu, saya tutup dengan Mazmur 46. Mazmur 46. Mazmur 46 ayat 2 sampai ayat 7. Saya tutup dengan bagian ini. Mazmur 46 ayat 2 sampai ayat 7. Kita lihat dulu ayat 7 bagian B. Kita mulai dari ayat 7b. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ayat 7 bagian B mengatakan Allah bersuara dan bumi pun hancur. Ini suatu nubuatan bahwa satu kali waktu bumi akan hancur. Dan bumi akan hancur dengan suara Allah. Ini memberikan jawaban atas pertanyaan, apakah mungkin bumi akan hancur oleh perang nuklir? Karena Amerika Serikat punya banyak bom nuklir, Rusia punya banyak bom nuklir,
Bahkan Rusia katanya mempunyai rudal kiamat yang bisa menghapus satu kota. Satu rudal bisa menghapus satu kota. Jadi kalau pecah perang nuklir, ya dunia hancur. Tetapi ayat ini mengatakan bumi akan hancur bukan oleh bom nuklir, tapi oleh suara Allah. Jadi Allah tidak akan izinkan bumi hancur karena perang nuklir. Allah tidak akan izinkan hal itu. Perang ada, ya. Yesus mengatakan akan ada peperangan di mana-mana, ya. Tapi Allah tidak akan izinkan bumi hancur karena perang nuklir. Karena Allah sendiri yang akan menghancurkan. Kapan? Waktu Yesus datang kembali. Tapi sebelum itu terjadi, ada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi lebih dulu. Apa saja? Saya cepat saja. Yang pertama, ayat 3, ayat 4. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Bumi akan mengalami perubahan. Lanjut, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, gunung-gunung akan goncang. Jadi sebelum ayat 7b, bumi akan hancur pada waktu Yesus datang kembali, akan terjadi lebih dulu, gunung-gunung akan bergoncang. Lanjut, yang kedua, saya cepat saja, ayat 7. Bangsa-bangsa ribut kelaparan. Kerajaan-kerajaan goncang peperangan. Jadi apa yang Yesus katakan, akan ada gempa bumi, akan ada kelaparan, akan ada peperangan. Yesus menegaskan apa yang pemazmur katakan. Pemazmur sudah menubuatkan lebih dulu, Yesus menegaskan bahwa hal itu akan terjadi. Peperangan, gempa bumi, kelaparan itu akan terjadi. Tetapi ayat yang ke-5, saya tutup dengan ayat 5 dan ayat 6. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Ada kota Allah. Siapa itu kota Allah? Yerusalem baru, gereja Tuhan. Lanjut, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, gereja Tuhan. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Allah ada di dalam gerejanya. Kota itu tidak akan goncang. Gereja tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Gunung-gunung goncang, kerajaan-kerajaan goncang, ekonomi bergoncang. Tetapi gereja Tuhan tidak mengalami goncangan karena Allah ada di dalamnya dan Allah akan menolongnya menjelang pagi. Artinya, sekalipun bangsa Israel dapat mencengkeram seluruh bangsa, termasuk gereja Tuhan, Allah akan menolong gerejanya menjelang pagi. Sebagai contoh, Sadrak, Mesak, Abednego, Allah biarkan masuk ke dapur api. Allah biarkan Sadrak, Mesak, Abednego tercengkram oleh dapur api. Tapi Allah tidak biarkan api itu membakar Sadrak, Mesak, Abednego. Allah biarkan Daniel masuk ke gua singa. Allah biarkan Daniel tercengkeram di dalam singa-singa yang buas. Tapi Allah tidak biarkan singa-singa itu melukai Daniel. Seperti itulah yang Tuhan akan lakukan di akhir zaman. Allah biarkan gereja dicengkeram oleh bangsa Israel. Tapi Allah tidak akan biarkan mereka menghancurkan gereja Tuhan. Seperti yang Allah lakukan terhadap Sadrak, Mesak, Abednego, juga Daniel. Seperti itulah yang Tuhan akan lakukan. Itulah sebabnya kitab Mazmur mengatakan,
Allah akan menolongnya menjelang pagi. Amin.